Awali semua amalan baikmu dengan menyebut nama Allah yang satu. Puja puji syukur dariku selalu untukmu ya Allah di setiap waktu. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad junjungan hati kita, para keluarganya suci mulia, semua sahabat, semua setia. Inilah ringkasan sejarah sang Nabi, tarikh nabawi sebutan kitab ini. Baca dan resapi nazam-nazam ini, suburkanlah cinta Nabi dalam hati. Kasih sayang Allah yang begitu tinggi pada manusia diutuslah Nabi. Tanggal 12 di bulan Rabiul Awal tahun gajah kelahiran Rasul. Pasukan bergajah dipimpin Abraha menuju Mekah hendak hancurkan Ka'bah. Ababil menghadang melempar kerikil, hanguskan mereka dengan batu sijil. Suku Quraisy di Mekah yang paling tinggi, dari suku ini lahirlah sang Nabi. Nasabnya bersambung ke Nabi Ismail, anak Nabiullah Ibrahim Al-Khalil. Saat Nabi masih di dalam kandungan, ayah wafat tak sempat beri naungan. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, ibu susuannya Thuwaibah Halimah. Umur 6 tahun diajak ibunya menuju Madinah ke makam ayahnya. Pulang dari sana ibunya pun wafat. Desa Abwa makam ibunya bertempat. Sesampai di Mekah kakeknya bersedih melihat cucu pulang tanpa kekasih. Abdul Muttalib kasih sayangnya kuat, 2 tahun kemudian juga wafat. Abu Talib memeluk dan melindungi, mengasuh merawat, Ahmad menyayangi. Masa kecil Nabi mengembala domba, biri-biri kambing milik orang kaya. Usia 9 diajak berdagang, ke Syam bantu paman dengan rasa riang. Seorang pendeta bernama Bahiro menatap kafilah mendekati Busra. Bahiro terkejut menyaksikan tanda kenabian yang teramat nyata. Awan mengikuti sebuah kafilah, di dalamnya pasti ada Rasulullah. Bahiro menyuruh pamannya kembali, cepat-cepat ke Mekah membawa Nabi. Pendeta Bahiro khawatir terjadi pembunuhan sengaja terhadap Nabi. Umur 25 pun kembali, pergi berdagang ke Syam kedua kali, membawa dagangan miliknya Khadijah, janda dari lelaki si Abu Halah. Ditemani Maisarah dia berdagang, banyak laba keuntungan saat pulang. 2 bulan pulang Khadijah melamar Muhammad yang jujur, giat dan penyabar. 25 istri 40, jarak usia mereka sangat jauh. Meski begitu mereka bahagia, mawaddah warahmah dan saling setia.
Umur 35 mendamaikan kabilah-kabilah dalam perdebatan. Saat batu hitam jatuh dari tempat, pengembaliannya penuh dengan debat. Siapa yang pantas untuk meletakkan? Semua pimpinan ingin meletakkan. Siapa yang pantas untuk meletakkan? Yang pertama masuk masjidlah pilihan. Ternyata Al-Amin datang yang pertama. Semua kabilah Quraisy menerima. Diletakkan batu hitam pada surban. 4 ujung diangkat 4 pimpinan. Terkenal Muhammad dengan sifat luhur, rendah hati, pemalu, tabah dan jujur. Tubuhnya tegap tetapi rendah hati, tidak suka marah, wajahnya berseri. Umur 40 ia menyendiri di Gua Hira Jabal Nur malam hari. Permulaan wahyu muncul mimpi-mimpi. Ketika bangun semuanya terjadi. Surat Al-Alaq wahyu pertama turun. Tak bisa membaca, Jibril pun menuntun. Bacalah katanya, ku tak bisa baca. Nabi Ummi tak bisa tulis membaca. Bacalah katanya, ku tak bisa baca. Kali ketiga akhirnya pun membaca. Surat Al-Alaq dari ayat pertama. Iqra bacalah hingga ayat kelima. Syirik orang Arab menyembah berhala, zina, minum arak, membunuh, menyiksa. Tahapan awal dakwah itu sirriyah, tahapan kedua disebut jahriyah. Sembunyi-sembunyi itulah sirriyah, terang-terangan itu makna jahriyah. Awal dakwah Nabi mengajak saudara, karib kerabat semua keluarga. Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harithah, wanita pertama yang iman Khadijah. Abu Bakar mengajak Utsman bin Affan, juga Zubair bin Awam, ayo hafalkan. Setelah 3 tahun turun perintah, sampaikan ajaran secara jahriyah. Karib kerabatnya banyak yang beriman. Abu Lahab menolak sepanjang zaman. Uqbah bin Abi Mu'id dan juga Walid bin Mughirah, Abu Jahal hati sempit, menghina, menyiksa, mengusir, menindas. Permusuhan kaum kafir amat keras. Islam menguat, marahlah kaum kafir, menyiksa Bilal, Khabbab, Ammar bin Yasir. 15 orang pindah ke Habasyah, Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah. Hamzah singa Allah, Umar sang pendekar, masuk Islam kaum kafir jadi gusar. Pada masa itu Muslim 40, Muslimah 11, iman amat teguh. Tahun 7 kenabian sangat berat, 3 tahun dikucilkan dengan jahat. Siksaan bertambah, pindah ke Habasyah. Kali ini naik dalam segi jumlah. Kalangan lelaki 73, ditambah 11 kalangan wanita. Ja'far menerangkan hakikat agama. Raja Najasyi tunduk dan menerima. Hadiah rayuan dari kaum kafir, ditolaknya sebab tak mau mengusir. Raja ini meninggal, Nabi pun sholat.
Kata Jibril dia juga muslim taat. Nabi dikucilkan tak ada makanan, perutnya lapar diisi dedaunan. Zubair minta kaum kafir menurunkan surat di Ka'bah perihal pengucilan. Nasrani Najran 20 lelaki datangi Nabi dengarkan kitab suci. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad adalah utusannya Allah. Beban dakwah Khadijah mau memikul, kini dia wafat, sedih hati Rasul. Menikahlah Nabi dengan Siti Saudah, lalu dengan Aisyah yang masih bocah. Abu Thalib wafat, bertambahlah duka. Amul Husni itu tahun duka cita. Setelah itu musuh makin berani, lempari kotoran unta pada Nabi. Hal ini jadikan Rasulullah pindah ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Di Saqif kaki Nabi keluar darah, dilempari batu Nabi tidak marah. Tahun ke-11 Allah pun menghibur. Isra Mi'raj ceritanya amat masyhur. Isra perjalanan Nabi malam hari ke Masjidil Aqsa yang di kota suci. Mi'raj ke Sidratul Muntaha tertinggi. Di sanalah dia temui ilahi, menerima kewajiban salat fardu. 50 waktu jadi 5 waktu. 10 tahun mengajak kafir Mekah, halus lembut cara beliau berdakwah. Kaum kafir menolak secara kasar. Nabi berdakwah hingga ke pasar-pasar. Bani Hanifah menolak dengan kasar. Ada yang lembut, sang Nabi tetap tegar. 6 orang Yasrib berhaji ke Mekah, masuk Islam yakin pada Rasulullah. Pulang dari sana mereka berdakwah. Kota-kota Arab penuh dengan dakwah. Ajaran Islam sesuai dengan fitrah. Hukum-hukumnya penawar rasa resah. Tahun kenabian yang ke-12, datang Arab Madinah yang 12. 10 orang dari kalangan Aus, 2 dari Khazraj keimanan bagus. Kumpul dengan Nabi di dekat Aqabah, janji setia akan sebarkan dakwah. Sembah satu Tuhan, jangan sekutukan. Hindari mencuri juga perzinahan. Tak boleh membunuh anaknya sendiri. Jauhilah dusta, perbaiki diri. Pulang ke Madinah didampingi Mus'ab Ibnu Umair, keislaman sangat mantap. Di Yasrib itulah ajaran tersiar, di rumah-rumah agama Islam mekar. Setiap hari bicara tentang Islam, sejak pagi, sore, petang hingga malam. 13 kenabian ada janji, Bai'atul Aqabah yang kedua kali. Dari Khazraj ada 62, dari Aus jumlahnya 11 saja. 2 perempuan Arabnya Madinah, 75 semua berjumlah. Nabi memilih 12 pemuka bagai hawariyin pengikutnya Isa, menuju Madinah melancarkan dakwah. Dengan pesat umat Islam pun bertambah.
Agama Islam agama paling benar, sepanjang masa cahayanya bersinar. Di Madinah Islam sangat diterima, kaum kafir marah tak mau terima. Pindahlah segera wahai kaum muslim, kaum kafir kejam dan berlaku zalim. Satu persatu kaum muslim keluar, Nabi melarang hijrahnya Abu Bakar. Berkumpullah kufar kepung rumah Nabi, tiap kabilah seorang mewakili, tujuannya agar semua kabilah ikut terlibat membunuh Rasulullah. Allah beritakan perihal mereka, keluarnya Nabi tak bisa diterka. Ali menempati tempat tidur Nabi, pelarian ini sungguh amat rapi. Kaum kafir tertidur, Nabi keluar, lalu bertemu dengan si Abu Bakar. Dengan kendaraan mereka berjalan ke Gua Sur dengan si penunjuk jalan. Masuk kaum kafir pada rumah Nabi, tak ada siapapun hanyalah Ali. Sesak dada kaum kafir penuh marah, dikejarlah Nabi ke segala arah. Sampailah mereka pada pintu gua, berdiri mengintip lihat laba-laba. Juga ada burung tenang di sangkarnya, pasti Muhammad tak masuk ke dalamnya. Khawatir tertangkap, khawatir celaka, sahabat Nabi keluar air mata. Wahai Abu Bakar, janganlah khawatir, Allah bersama kita banyak berzikir. 3 malam mereka di dalam gua, Asma bawa roti sambil mengembala. Abdullah bin Abu Bakar mata-mata masuk gua membawa kabar berita. Hari ketiga lanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan rasa aman. Di tengah jalan Suraqah hunus pedang, hendak bunuh Nabi tapi masuk jurang. 22 malam Nabi singgah di Quba bersama orang-orang hijrah. Dibangunlah masjid mulia di sana, di atas pondasi kekuatan takwa. Masjid adalah tempat yang paling indah untuk beribadah, iktikaf, berdakwah. Ansor berdiri menanti Muhajirin, menanti munculnya seorang pemimpin. Madinah menyambut penuh rasa hormat, barisan Ansor lurus penuh semangat. Setibanya di Madinah hari Jumat, pedang-pedang Ansor di pinggang terikat. Aus Khazraj memang ahlinya senjata, ahli perang rapi barisan tertata. Militer Madinah sangat rela mati, membela nabinya saat tersakiti. Hari itu juga awal sholat Jumat, Nabi berkhutbah di tengah-tengah umat. Di rumah Abu Ayyub pun tak berhenti, di sanalah Nabi akan menempati. Kaum Ansor terpaksa harus mengundi, rumah siapa yang akan ditempati. Muhajirin senang mereka begitu, wahai umat Islam perhatikan itu. Suhu tidak cocok membuat sengsara,
Muhajirin demam panas dan tersiksa. Di Mekah tertinggal keluarga Nabi. Muslimin yang lemah telah dizalimi. Berkunutlah Nabi dalam solat witir, juga solat subuh musibah menyingkir. Tahun pertama dari hijrahnya Nabi, di Madinah dibangun Masjid Nabawi. Abdullah bin Zaid menerima mimpi, diajari azan seorang lelaki. Ajarilah Bilal, itu pesan Nabi. Umar alami mimpi seperti tadi. Azan Jumat dahulu hanya sekali, pada masa Utsman jadi 2 kali. Umat Islam bertambah setiap hari. Yahudi Madinah pun merasa iri, padahal mereka sangat meyakini akan lahir seorang penutup Nabi. Dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul, Yahudi Madinah memusuhi Rasul. Piagam Madinah, aturan dan janji, satu dengan yang lain tak menyakiti. Perang tanpa Nabi disebut syariah. Nabi memimpin perang disebut ghazwah. Sayyidina Hamzah menyerang kafilah kafir Quraisy dari Syam awal Sariyah. 47 jumlahnya Sariyah, 27 kali perang ghazwah. Islam bukan agama para teroris, hanya bertahan dari musuh yang sadis. Desa Wuddan antara Mekah Madinah, 60 pasukan tentara Allah. Buat namanya gunung ke arah Yambuk, 200 orang tentara penakluk. Usyairah itu jurang dekatnya Yambuk, 250 mujahid tawaduk. Mata air terkenal namanya Badar, di dekat Madinah Qorqoratul Qadar. Wuddan buat Usyairah Badar pertama, Qorqoratul Qadar perang tak bergema. Badar kedua Qainuqa perang sawik, Rasulullah menyerang kaum munafik. Perang Badar awal, perang Badar Sugro, yang kedua itu perang Badar Kubro. Abu Sufyan pulang bersama kafilah, dari Syam dihadang pasukannya Allah. Kafir Mekah mengirim bala tentara, hendak menolong malah ikut sengsara. 313 menghancurkan, 1000 kufar sangatlah memalukan. 70 tewas, sisa berhamburan, 70 musuh menjadi tawanan. Dalam perang ini Abu Jahal tewas, si pemimpin kafir yang teramat keras. 14 gugur menjadi syuhada, musuh Allah tunduk, agamanya tegak. Kata Umar, bunuh semua tawanan. Kata Abu Bakar, mintalah tebusan. Kata Nabi Umar, keras bagai Daud. Abu Bakar laksana Ibrahim lembut. Tebusannya dirham bagi orang mampu, membayar 1000 hingga 4000. Tidak mampu bayar, wajiblah mengajar 10 anak membaca hingga lancar. Islam mengajarkan hormati tawanan, janganlah menyiksa, berilah makanan.
Baitul Maqdis adalah kiblat pertama, 16 bulan menghadap ke sana. Pada tahun kedua di bulan Sya'ban, turunlah perintah puasa Ramadan. Tahun ini juga zakat diwajibkan, Idul Fitri, Idul Adha dirayakan. Pada masa ini Ali pun menikah dengan wanita luhur Siti Fatimah. Nabi menikahi Sayyidah Aisyah, putri Nabi wafat bernama Ruqayyah. Usia Fatimah itu 15, usia 9 Aisyah yang cerdas. 3 Hijriah terjadi peperangan, Ghatafan, Bahran, Uhud yang menegangkan. Hamraul Asadi semua tak jadi, hanya perang Uhud perangnya terjadi. Kabilah Ghatafan menyerbu Madinah, belum tiba mundur lari dan gelisah. Di saat yang sepi Nabi menyendiri, Daksur mengangkat pedang mengancam Nabi. Hai Muhammad, siapa akan menolong? Allah yang perkasa, dialah penolong. Dengan tiba-tiba gemetarlah tubuh, pedang yang di tangan tak terasa jatuh. Hai Daksur, siapa yang akan menolong? Celaka diriku tak punya penolong. Kasih sayang Nabi yang begitu kuat, menjadikan musuh membaca syahadat. Perang Badar kalah, kafir balas dendam, 3.000 pasukan janji menghantam. Pemanah jitu Islam siap menghadang, 1.000 pasukan dilengkapi pedang. Abdullah bin Ubay sangat kurang ajar, 300 pasukan Islam keluar. Karena sedikit pemanah sembunyi, di atas bukit ini perintah Nabi. Kedua pasukan menghujamkan pedang, perang berkecamuk, mujahidin menang. Ketika musuh mundur, pemanah turun, menyalahi Rasul bahayakan turun. Khalid bin Walid dapati kesempatan, dari balik bukit lepaskan pasukan. Kacaulah barisan, kacaulah pasukan, sedih hati Nabi, Islam dikalahkan. Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, semua sahabat melindungi Nabi. Ubay bin Khalaf hendak menusuk Nabi, Nabi menusuk Ubay bin Khalaf mati. Nabi jatuh pada jurang lalu pingsan, luka lutut, pipi, gigi pendarahan. Sahabat merangkul penuh pengorbanan, pemuda saksikan itu pengorbanan. Lebih 70 wafat mujahidin, 23 tewaslah musyrikin. Hamzah paman Nabi turut jadi korban, Wahsy menusuknya tidak kelihatan. Wanita membelah, mengambil jantungnya, mengunyah dengan jahat, memuntahkannya. Hati Nabi sedih melihat pamannya, makamkan syuhada dengan pakaiannya. Pulang ke Madinah disambut Yahudi, juga munafikin dengan penuh benci. Andai tak berperang tidak akan mati, ini ucapan munafik dan Yahudi.
3 Hijriah Utsman menikah lagi dengan Ummu Kulsum, anaknya sang Nabi. Dzunurain julukan Utsman bin Affan, 2 cahaya telah ia dapatkan. Tahun itu juga Nabi menikahi Hafsah juga Zainab, resmi jadi istri. Pada masa ini lahir cucu Nabi, Hasan anak Fatimah istrinya Ali. Tahun inilah turun ayat larangan khamr dan semua hal yang memabukkan. Semua minuman keras berbahaya bagi badan, akal, hati, juga jiwa. Perang Bani Nadir di tahun keempat, pada janji-janji Yahudi khianat. Perang Zatur Riqa, Badar yang terakhir, medan perang sunyi kafir tidak hadir. Perang Zatur Riqa ada 700 tentara Madinah, perang tak meletus. Bani Tha'labah juga Bani Muharrib, melarikan diri takut pada nasib. Mujahidin solat, musuh pun kembali, hendak menyerang mundur takutlah hati. 1.500 orang lelaki, barisannya rapi, pasukan abadi. Pada tahun itu banyak kejadian, solat khauf dan tayammum diizinkan. Wafat Siti Zainab dan Abu Salamah, Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Lahir Sayyidina Husain ibnu Ali, adik Sayyidina Hasan cucu Nabi. Zaid bin Thabit mencoba meneliti, pelajari tulisan orang Yahudi. Dia lakukan atas perintah Nabi, surat menyurat dengan pihak Yahudi. Metode dakwah memang banyak sekali, ucapan, tulisan, sikap, amal bakti. 5 Hijriah Perang Dumatul Jundal, pihak kafir mundur, peperangan gagal. Perang dengan Bani Mustalik terjadi, musuh kalah, mujahidin menang lagi. Hanyalah 10 musuh yang terbunuh, sisanya ditawan, moga hati luluh. Rasulullah menikahi Juwairiyah, julukan tawanan yang bernama Barrah. Semua Bani Mustalik masuk Islam, sebarkan agama ke seluruh alam. Pulang perang ini Aisyah difitnah, Abdullah bin Ubay menyebarkan fitnah. Pasukan berjalan, Aisyah pun mundur, mencari kalung hingga letih tertidur. Sofwan melihat lalu mengantar ibu, fitnah tersebar sang Rasul pun cemburu. Hamnah binti Jahsyin, Mistah bin Usasah, Hasan bin Sabit para penyebar fitnah. Fitnah dalam Islam amat diharamkan, 80 kali hukum cambukan. Perang Ahzab Khandaq atau Perang Parit, Muslimin Madinah posisi terjepit. Ahzab gabungan beberapa kabilah, Yahudi dan Arab mengepung Madinah. 10.000 pasukan dikerahkan, tentara kufar dipimpin Abu Sufyan. Salman Al-Farisi memberi usulan, penggalian parit, siasat bertahan. Madinah dikepung 15 hari, mohon pertolongan akhirnya diberi. Tentara langit turun dan angin topan, musuh mundur perkemahan berantakan. Karena khianat
Yahudi dikepung, mereka sembunyi tak punya pelindung. 25 hari pengepungan oleh Nabi dan 3.000 pasukan. Sa'ad bin Mu'ad usul bunuh lelaki, bebaskan wanita dan anak Yahudi. Baginda setuju dengan usul tadi, Yahudi pemberontak dihukum mati. Nabi melamar Zainab untuk Zaid bin Harithah ditolak, maka gagal kawin. Turunlah perintah taati pemimpin. Zainab mengangguk setuju penuh yakin. Tidak harmonis suami menceraikan. Allah menyuruh Nabi yang menggantikan. Ayat hijab turun pada tahun 5, bukan mahram haram menyepi bersama. Tahun 5 Hijriyah perintah haji ke Baitullah di kota Mekah yang suci. Adat orang Arab nasab anak angkat dihubungkan dengan nama ayah angkat. Zaid anak angkatnya Nabi Muhammad, nasab ayah angkat haruslah diralat. Zaid bin Muhammad diubah menjadi Zaid bin Harithah, nasab harus asli. Bani Lihyan khianat tahun ke-6, lari sebelum datang pasukan Islam. Perang Ghabah menewaskan 2 orang, dari pihak Muslim hanyalah seorang. Gagal perang Hudaibiyah disebabkan kota suci Mekah penuh kehormatan. Sumamah bin Usalah kini beriman, desanya menutup jalur dari Yaman. Makin sempit wilayahnya kafir Quraisy, jalur dagangnya menjadi tidak beres. 1.500 menuju Mekah, hati kaum kafir semakin gelisah. Tiba di Hudaibiyah datang utusan, kafir menanyakan maksud dan tujuan. Diutuslah ke Mekah Utsman bin Affan, maksud dan tujuan Muslim diterangkan. Ada kabar tentang terbunuhnya Utsman, ini awal sebabnya Bai'atur Ridwan. Di bawah pohon umat Islam berkumpul, nyatakan sumpah setia pada Rasul. Karena khawatir Utsman dibebaskan, 2 pihak janji saling mendamaikan. Selama 10 tahun dihentikan, tidak boleh sampai ada peperangan. Umat Islam harus segera kembali ke Madinah, ini juga isi janji. Umroh jadi gagal pada tahun ini, pulang tanpa tawaf gelisah di hati. Pulang dari Hudaibiyah turun ayat, kemenangan umat Islam makin dekat. Sebab perjanjian umat Islam bebas, dakwahnya terbuka semakin meluas. Surat dikirim kepada raja-raja, masuk Islam Najasyi raja perkasa. Raja Romawi Heraklius menolak, Muqawqis gubernur Mesir jawab tidak. Penguasa Persia malah menghina, merasa hebat kejam dalam istana. Konon sujud adalah adat Persia, di kaki raja agar tidak disiksa. Ada perang Khaybar di tahun ke-7, Bani Nadir munafik dikepung musuh. Kala pengepungan mujahid menjerit, doa takbir jadikan musuh terjepit.
Mendengar ini Nabi menjadi marah, lembutkan doamu di hadapan Allah. 6 hari Yahudi dalam kepungan, tebang pohon mempercepat kemenangan. Royah bendera perang dipegang Ali, ini perintah langsung dari sang Nabi. Waktu itu Ali sedang sakit mata, diludahi oleh Nabi hilang duka. Masuklah pasukan Yahudi tertekan, terusir bertakbir semua pasukan. Yahudi di Fadak diminta menyerah, jangan menolak agar tak tumpah darah. Taimak bagian Yahudi ajak damai, senyum di wajah mujahid pun bersemai. Wadil Qura terlalu cepat bertindak, karena menyerang mereka ditindak. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Hancur lebur Yahudi, damai tersebar. Sebarkanlah Islam dengan sikap luhur. Musuh menyerang, balaslah hingga mundur. Di bulan Zulqa'dah menuju ke Mekah, setelah gagal ditolak kafir Mekah. Sahabat membawa sedikit senjata, tujuan mereka untuk umroh saja. Sesampai di Mekah mereka berumroh, lalu cukur rambut syukur pada Allah. 3 hari selesai lalu kembali ke Madinah dalam naungan ilahi. Zainab binti Haris memberikan roti beracun ke Nabi, ulahnya Yahudi. Nabi selamat hanya satu sahabat, Bishr ibnu Barok keracunan wafat. Usai perang Khaybar, Nabi mengawini Sofiyah dari Bani Nadir Yahudi. Nikah mut'ah sejak ini dibatalkan, maka hati-hati jangan dilakukan. Muhajirin di Habasyah pun kembali dengan Ja'far dan Abu Musa Asy'ari. 10 tahun di kotanya Najasyi, pulang diikuti kaumnya Asy'ari. Masuk Islam 3 pemuka tentara, Khalid bin Walid dan Amru bin As juga. Utsman bin Abi Thalhah, Allahu Akbar, kekuatan Islam besar dan melebar. Bani Murrah kalah diserang Sariyah, umat Islam menang, musuh Allah kalah. Usamah berduel dengan sangat hebat, musuh hampir kalah membaca syahadat. Tapi tetap saja Usamah membunuh, bebaskan satu budak Rasul menyuruh. Sayyidah Maimunah putrinya Harisah, bekas istri dari Sayyidina Hamzah, dengan Rasulullah menikah di Mekah, dikumpuli ketika di luar Mekah. Ini pernikahan Nabi yang terakhir, umat Islam jaya disegani kafir. Haris ibnu Umair, utusannya Nabi, dibunuh Syarahbil bin Umar Ghassani. Saat itu ia hendak kirim surat pada Amir Busra agar bersyahadat. Nabi mengirim 3.000 pasukan, Zaid bin Harithah sebagai komandan. Sesampai di Mu'tah dihadang tentara, ratusan ribu Romawi yang angkara. Zaid mati syahid, Ja'far pun mengganti. Tangan kanan putus, yang kiri mengganti. Tangan kiri putus, ditusuk pun mati. Syahid demi royah
benderanya Nabi. Abdullah bin Rawahah cepat mengganti, musuh amat banyak, beliau pun mati. Khalid bin Walid langsung pimpin barisan, meski sedikit tak bisa dikalahkan. Mundur ke Madinah semua pasukan, Rasulullah menyambut dengan pujian. Khalid terkenal nekat dan pemberani, sangat tinggi cintanya kepada Nabi. Kafir Quraisy melakukan pelanggaran, perjanjian Hudaibiyah digagalkan. Ada 10.000 tentara Nabi menuju ke Mekah pada bulan suci. Di tengah jalan Nabiullah berbuka, Abu Sufyan lewat tawan tanpa luka. Dengan penuh insaf dia masuk Islam, padahal dahulu dia amat kejam. Nabi meminta Abbas hentikan langkah, Abu Sufyan saksikan tentara Allah. Kabilah-kabilah memegang bendera, Abu Sufyan takjub menatap tentara. Pasukan Khalid lewat arah selatan, pesan Nabi damai coba utamakan. Kabilah menghadang berikan serangan, Khalid bertahan meraih kemenangan. Dari utara pasukan Nabi masuk, kaum kafir diam, tanda-tanda tunduk. Masuk Mekah Nabi memberi ampunan, orang masuk masjid dapat keamanan. Aman juga sembunyi di rumah Abu Sufyan, juga orang yang menutup pintu. Patung di sekitar Ka'bah dirobohkan, 360 dihancurkan. Allahu Akbar, takbirlah kaum muslim. Nabi sholat di tempat maqam Ibrahim. Nabi minum air dari sumur Zam-Zam, duduk dalam masjid tanpa rasa dendam. Manusia duduk sepi tanpa ucap, pada Rasul semua mata menatap. Kejahatan kafir tak perlu dibalas, sabda Rasul kalian semua bebas. Di hadapan umat Nabi berwasiat, berbuat baiklah, jangan jadi jahat. Majulah manusia satu persatu, kami akan menyembah Tuhan yang satu. Bilal terima perintah Rasulullah, naik dan azanlah di atasnya Ka'bah. Kafilah Hawazin dan Sakif bergabung di lembah Hunain di celah-celah gunung. 10.000 mujahidin Madinah, tambah 2.000 mujahidin Mekah. 80 musyrik Mekah membantu, betapa banyak tentara yang bersatu. Dalam jumlah umat Islam memang menang, sifat remeh datang, kejayaan hilang. Dari celah gunung Muslim dilempari, dengan batu sebagian Muslim lari. Abu Bakar, Umar, Ali, Abbas, Abu Sufyan bin Haris tetap tegar dan maju. Abbas berteriak memanggil pasukan, ingatlah dengan janji bai'atur Ridwan. Yang lari kembali tidak takut mati, malaikat turun, musuh-musuh mati. Sebab perang Hunain Muslimlah musyrikin, pada pertolongan Allah sangat yakin. Mereka hendak memenggal leher musuh, leher itu putus, pedang masih jauh. Itu pekerjaan para malaikat, pertolongan dari Zat yang maha hebat. Sisa perang Hunain menuju ke Taif,
Tentara Nabi mengejar dengan arif. Di dalam benteng Taif musuh sembunyi. Dengan bekal setahun Taif pun sunyi. Tiba-tiba jatuh hujan busur-busur. Muslimin terluka 12 gugur. Nabi pun gunakan senjata menjanik. Alat pelempar batu bagusnya taktik. 18 hari pengepungan itu, hendak masuk tidak menemukan pintu. Nabi memohon, Allahumma ya Tuhan, beri hidayah Sakif serta Islamkan. Pulang dari Taif, diam di Ji'ronah. 13 malam di sana berkemah. Berumroh lalu menuju kota Mekah. Tawaf usap Hajar Aswad sempurnalah. Malam itu juga menuju Madinah. Langsung melepas beberapa sariyah. Tujuannya satu, hanyalah berdakwah. Maka masuk Islam kabilah-kabilah. Peperangan Tabuk di tahun 9, Romawi di Syam gabungkan kekuatan. Padahal Madinah dalam masa sulit, hawa panas ekonomi sedang sempit. Berangkat 30.000 pasukan, biayanya ditanggung Utsman bin Affan. Abdullah bin Ubay beserta pengikut. Pada perang Tabuk tidak jadi ikut. Beberapa orang Arab pun meminta izin tak berperang dengan kata dusta. Rasul beri izin, mendapat teguran dari Allah, jangan mudah mengizinkan. 7 fuqaha Madinah tak dibawa. Tidak ada kuda, unta dan senjata. Nabi tolak hati mereka berduka. Mata menangis keluar air mata. Ternyata di Tabuk medan perang sepi. Tak ada musuh yang harus dihadapi. Menginap di Tabuk beberapa hari. Para pemberani tidak pernah lari. Gubernur Yuhana dari kota Ailah, rakyat Jarba Adruh menyerahkan jizyah. Pulang ke Madinah dicegat jamaah, diminta ke masjid Diror berjamaah. Nabi perintahkan bongkar masjid itu. Umat Islam ini wajiblah bersatu. Masjid itu dibangun orang munafik, memecah belah dengan taktik yang licik. Tahun 10 Nabi kirim utusan Sayyidina Ali ke negeri Yaman. Sebelum berangkat sang Nabi berpesan, ajaklah mereka sembah satu Tuhan. Janganlah menyerang sebelum diserang. Ciri orang mukmin tak suka berperang. Kabilah Midhaj menolak dan menyerang. Dengan panah terpaksa Muslim menyerang. Musuh mundur, Ali melarang mengejar. Musuh masuk Islam, zakat pun dibayar. Ali pulang menemui Rasulullah, sedang berhaji wada di kota Mekah. Mu'adz ibnu Jabal diutus ke Yaman dengan tentara wilayah pegunungan. Abu Musa Asy'ari wilayah rendah. Pesan Nabi, janganlah membuat susah. Haji wada Nabi 10 Hijriah, di Padang Arafah beliau berkhutbah. Turun ayat 3 surat Al-Maidah. Usai haji pulang menuju Madinah.
Kabilah-kabilah Arab berdatangan ke Madinah bersyahadat penuh iman. Rasul ajak utusan Nasrani Najran, mereka menolak dengan rasa enggan. Usamah bin Zaid memimpin pasukan menuju Ubna Rasul yang perintahkan. Ikut serta Abu Bakar, Umar, Sa'ad, Abu Ubadah dengan penuh semangat. Usamah yang muda pun diperdebatkan. Sang Rasul membentak Usamah pilihan. Pelepasan pasukan belum terjadi, rasa sakit telah dirasakan Nabi. Rasa sakit Nabi sejak bulan Safar 11 Hijriah, Nabi tetap tegar. Masa sakit Nabi 13 hari, pindah-pindah pada rumah para istri. Ketika sakitnya pun bertambah parah, beliau menginap di rumah Aisyah. Saat Nabi tak kuat untuk keluar, imamilah umat wahai Abu Bakar. Berkumpullah Ansor di masjidnya Nabi, air mata jatuh membasahi pipi. Abbas ceritakan Ansor pada Nabi, engkau di hati mereka wahai Nabi. Dengan ikat kepala Nabi keluar, berjalan di papah, tubuhnya gemetar. Ali dengan Fadil memegangi Nabi, Abbas berada di depannya sang Nabi. Duduklah sang Nabi pada tangga mimbar, meminta umatnya tabah, tegar, sabar. Perpisahan memang amat menyakitkan, hati mengenang segala kebaikan. Kasih sayang Nabi yang teramat tinggi, jadikan air mata mengalir lagi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin habibina. Tanggal 13 di Rabiul Awal 63 usia meninggal. Hati kaum muslimin sungguh bergetar, ini perpisahan yang teramat gempar. Umar hunus pedang menangis tak sadar, maklumilah cintanya begitu besar. Abu Bakar ada di luar Madinah, datang langsung menuju kamar Aisyah. Ia usap wajah mulia sang Nabi, mengecup menangis bergoncanglah hati. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin habibina. Berkhutbahlah ia kepada muslimin, kesedihan umat kembali terpimpin. Hari Senin wafat masih diinapkan, hingga sang khalifah telah ditetapkan. Kain kafannya Nabi 3 lapisan, kain bukan gamis juga bukan serban. Lalu diletakkan di serambi rumah, sholatlah muslimin tanpa berjamaah. Pertama lelaki disusul wanita, lalu anak-anak penuh rasa cinta. Di kamar Aisyah Nabi dimakamkan, perjuangan suci wajib dilanjutkan. Warisannya Nabi bukan harta benda, tapi Quran hadis penghilang sengsara. Ingatlah sejarah kekasih tercinta, tumpahkanlah air mata penuh. Berakhirlah nadhaman tarikh tarbawi, ringkasan sejarah Gusti Kanjeng Nabi. Semoga isinya memberi manfaat, taufik hidayah, maghfirah dan syafaat.
bagi penulis dan semua pembaca, ulama, orang tua dan anak kita. Akhirilah dengan memuji ilahi, solawat dan salam teruntuk sang Nabi, para keluarga mulia nan suci, semua sahabat derajatnya tinggi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin habibina.